Wah, lihat nih, astronom baru-baru ini menemukan bintang neutron alias bintang mati yang berputar dengan kecepatan luar biasa, yaitu 716 kali per detik. Ini menjadikannya salah satu bintang berputar tercepat yang pernah ditemukan di alam semesta. Bukan hanya itu, permukaannya terus-menerus meletus dengan ledakan super kuat, nyaris tanpa henti. Tapi sebelum kita menggali lebih dalam misteri bintang neutron ini, yuk kita cari tahu apa sebenarnya bintang ini. Bintang neutron lahir dari sisa-sisa bintang raksasa yang masanya setidaknya 8 kali matahari. Ketika bintang-bintang ini kehabisan bahan bakar nuklir, mereka tidak berdaya melawan gaya gravitasi yang menarik materi mereka ke dalam. Akibatnya inti bintang runtuh dan memicu ledakan supernova yang melontarkan lapisan terluar bintang. Yang tersisa adalah inti yang sangat padat, yaitu bintang neutron. Sisa-sisa bintang ini sangat kecil, biasanya hanya lebar 19 km. Tapi bintang-bintang ini menyimpan massa yang lebih besar dari matahari. Kepadatan bintang neutron juga bikin geleng-geleng kepala. Bayangin, massa 2 matahari dipadatkan menjadi bola seukuran kota. 1 sendok teh materi bintang neutron akan memiliki berat sekitar 10 juta ton. Itu setara dengan gabungan berat 85.000 paus biru. Kepadatan yang luar biasa inilah yang bikin bintang neutron punya medan gravitasi yang super kuat. Ketika materi jatuh ke bintang neutron, materi tersebut berakselerasi hingga kecepatan jutaan mil per jam sebelum membentur permukaan. Energi yang dilepaskan dari benturan tersebut benar-benar spektakuler. Meskipun namanya bintang neutron, di dalamnya ada proton juga. Biasanya proton saling menjauh karena muatan positifnya yang sama, tapi pada bintang neutron, gravitasi yang sangat kuat itu memaksa mereka saling mendekat sedemikian rupa sehingga gaya nuklir kuat mendominasi. Gaya ini lalu menarik proton menuju neutron, menyatukan mereka seolah-olah mereka adalah bagian dari satu kesatuan. Di dalam bintang makin dalam makin aneh. Dekat permukaan, neutron menggumpal menjadi gumpalan seperti nyoki neutron. Agak lebih dalam, gumpalan-gumpalan ini nyambung jadi rantai panjang, membentuk apa yang ilmuwan sebut lapisan spaghetti. Jadi lapar nih. Pada tekanan yang jauh lebih besar, rantai spaghetti ini bergabung berdampingan menciptakan lembaran datar seperti lasanya neutron. Terus masuk lebih dalam lagi, dan lasanya akhirnya terurai menjadi massa yang seragam. Tapi strukturnya tetap nggak mulus nih. Ada celah, rongga berbentuk tabung panjang yang mirip banget pasta penny. Jadi di dalam bintang neutron ada lapisan nyoki, spaghetti, lasanya, dan penny. Setiap lapisan ini adalah manifestasi dari hukum fisika yang mencengangkan di bawah tekanan maha dahsyat. Oke, siang ini udah pasti makan masakan Italia deh. Nah, bintang neutron yang baru ditemukan ini adalah bagian dari sistem biner yang ada di gugus bintang padat. Gugus ini terletak di dekat pusat galaksi Bima Sakti, sekitar 26.000 tahun cahaya dari bumi, tepatnya di arah rasi bintang Sagittarius. Putaran bintang ini gila banget. Kalau kita ambil periode bukan 1 detik, tapi 1 menit, ini bakal lebih dari 42.000 rotasi per menit. Bintang baru ini bersaing ketat dengan bintang neutron lain yang berputar dengan kecepatan yang sama persis. Tingkat rotasi ekstrem seperti ini jarang banget dan bikin bintang-bintang ini jadi penyimpangan kosmik dalam hal perilaku dan sifat. Bentar, kita wajib menyebutkan pasangan biner bintang neutron ini, yaitu Katai Putih, sisa bintang yang ukurannya mirip matahari. Katai Putih ini juga cepat mengorbit bintang neutron hanya dalam waktu 11 menit. Artinya pasangan ini adalah sistem biner dengan periode orbit terpendek yang pernah tercatat. Bayangkan, bintang melesat mengelilingi pasangannya lebih cepat dari waktu untuk membuat secangkir kopi. Iya, kecepatan kayak gitu yang sedang kita bahas. Orbit yang sangat rapat dan cepat ini menunjukkan betapa kuatnya gaya gravitasi di dalam sistem ini.
Kalian mungkin penasaran, apa sih yang bikin bintang neutron muter secepat itu? Itu namanya konservasi momentum sudut. Ketika bintang raksasa runtuh menjadi bintang neutron, ia menyusut secara drastis. Penyusutan yang sangat cepat ini memberikan dorongan instan pada putarannya. Seperti pemain seluncur es yang berputar semakin cepat ketika ia menarik lengannya ke dalam. Semakin kecil bintang neutronnya, semakin cepat pula putarannya yang menghasilkan laju rotasi yang ekstrem. Di sistem biner kayak gini, bintang neutron bisa mencapai laju rotasi yang lebih cepat lagi. Triknya adalah dengan mencuri materi dari bintang pasangannya. Proses ini disebut pencurian, bukan akresi. Materi yang dicuri membawa momentum sudut tersebut yang menambah kecepatan rotasi bintang neutron. Materi yang terakresi juga dapat menumpuk di permukaan bintang neutron yang pada akhirnya memicu ledakan termonuklir yang dahsyat. Ledakan ini melepaskan energi yang luar biasa besar, membuat bintang neutron bersinar sampai 100.000 kali lebih terang dari matahari untuk sementara waktu. Ini bikin astronom bisa mempelajari detail rumit dari lingkungan ekstrem ini. Instrumen sinar X NASA yang berada di Stasiun Luar Angkasa Internasional yang dikenal dengan nama Neutron Star Interior Composition Explorer atau yang lebih akrab dipanggil NICER mengamati 15 ledakan termonuklir di permukaan bintang neutron yang dimaksud antara tahun 2017 dan 2021. Salah satu ledakan itu nunjukin pola unik yang disebut osilasi ledakan termonuklir, yaitu tambalan kecerahan yang asimetris banget di lapisan permukaan pembakaran bintang neutron yang terakresi. Pola ini cocok dengan tingkat putaran bintang neutron dan mengonfirmasi kecepatan rotasi ekstremnya. Tunggu dulu, bagian paling kerennya baru mau mulai. Bintang neutron udah ekstrem, tapi ada yang lebih gila. Magnetar. Magnetar adalah bintang neutron dengan medan magnet yang kuat banget, sampai 1000 triliun kali lebih kuat dari medan magnet bumi. Medan ini membedakannya dari bintang neutron lain. Mereka mampu mendistorsi atom-atom di objek-objek terdekat, sehingga membuat kehidupan mustahil untuk ada di sekitarnya. Kerapatan energi medan magnet magnetar sangat tinggi, bahkan 10.000 kali lebih besar daripada kerapatan massa timbal. Magnetar juga menghasilkan ledakan sinar X dan sinar gamma yang kuat banget sampai bisa sementara ngalahin kecerahan seluruh galaksi. Ledakan ini sering dipicu oleh gempa bintang, pergeseran keras di kerak magnetar yang disebabkan oleh medan magnetnya sendiri. Contohnya ledakan sinar gamma dari magnetar tahun 2004 saking kuatnya sampai mengganggu ionosfer bumi. Ledakan itu menghantam bumi dengan kekuatan yang dahsyat sehingga terdeteksi oleh sejumlah satelit Swift yang dirancang khusus untuk mendeteksi ledakan sinar gamma dari seluruh alam semesta. Nggak hanya mendeteksi ledakan itu, tapi juga dihantam oleh energi yang sangat besar sampai sensornya mengalami kelebihan beban. Padahal Swift nggak menghadap langsung ke ledakannya loh. Energi yang sangat kuat itu mampu menembus pesawat ruang angkasa dan bikin kameranya kewalahan. Seandainya magnetar sedekat bulan dengan bumi, medan magnetnya akan mampu menghancurkan seluruh data kartu kredit di planet ini dengan cara menghapus bersih garis magnetiknya. Itulah tingkat kekuatan yang kita bahas di sini. Magnetar aktif banget, tapi relatif cuma sebentar. Medan magnet mereka yang kuat bakal melemah setelah sekitar 10.000 tahun. Setelah itu mereka berhenti memancarkan sinar X dan sinar gamma yang kuat. Para astronom memperkirakan ada setidaknya 30 juta magnetar yang gak aktif di galaksi Bima Sakti saja. Rally kosmik yang sunyi ini tersebar di seluruh galaksi. Bintang neutron dan magnetar berfungsi sebagai laboratorium fisika ekstrem. Dengan demikian, astronom bisa memahami perilaku materi tertentu dalam kondisi yang gak akan pernah bisa ditiru di bumi. Kepadatan yang luar biasa dari objek-objek ini membantu para ilmuwan mengungkap apa yang terjadi ketika proton dan elektron dimampatkan untuk membentuk neutron. Hal ini menghasilkan keadaan materi yang gak ada di tempat lain di alam semesta. Ledakan dahsyat pada bintang neutron dan magnetar juga berperan penting dalam pembentukan elemen-elemen berat seperti emas dan platinum. Elemen-elemen ini kemudian tersebar di seluruh alam semesta melalui peristiwa penuh energi itu yang pada akhirnya menjadi bagian dari planet dan bintang dan kita semua.
Oh ya, instrumenizer NASA sudah memainkan peran penting banget dalam mengungkap misteri bintang neutron. Kemampuannya mendeteksi sinar X dengan presisi tinggi, bikin astronom bisa mempelajari putaran cepat bintang neutron yang tadi kita bahas dan ledakan termonuklir yang terjadi di permukaannya. Jadi, apa ada yang lebih keren dari itu? Bayangkan sesuatu yang begitu kuat bisa menyedot seluruh galaksi, sangat misterius, nggak terlihat dengan mata telanjang dan saking mengesankannya, bisa memanipulasi ruang dan waktu sesuai keinginannya. Ya, itulah ibuku. Bercanda. Oke, temui pahlawan super terhebat di alam semesta, bintang lubang hitam. Apakah itu dan bagaimana cara kerjanya? Yuk, kita cari tahu. Alam semesta ini penuh keajaiban, dan bintang lubang hitam adalah salah satu yang paling mengagumkan. Ini kekuatan supermasif yang bisa melawan hukum fisika dan menjadi teka-teki yang sulit dipecahkan oleh para ilmuwan. Gak heran, para penulis fiksi ilmiah menganggapnya begitu menarik. Bintang lubang hitam yang juga dikenal sebagai bintang kuasi adalah tipe hipotetis dari bintang sangat masif dan terang yang mungkin ada di awal sejarah alam semesta. Bintang ini diperkirakan seterang galaksi kecil, tapi nggak seperti bintang modern. Bintang kuasi nggak mendapat energi dari fusi nuklir di intinya. Energi bintang kuasi berasal dari materi yang jauh ke dalam lubang hitam di intinya. Dan ya, seperti lubang hitam pada umumnya, bintang-bintang ini mampu menyedot apa saja yang berada terlalu dekat, termasuk bintang, debu, dan bahkan seluruh galaksi. Tapi, bagaimana mungkin bintang lahir dari lubang hitam? Dan terlebih lagi, bagaimana mereka bisa terus hidup berdampingan? Pertama-tama, kita bahas dulu proses terbentuknya lubang hitam secara umum. Semua berawal dari sebuah bintang supermasif yang setidaknya beberapa kali lebih besar dari matahari. Bintang raksasa ini menyala terang dan panas, bersinar dengan cahaya sejuta matahari. Tapi pada akhirnya, bintang ini kehabisan bahan bakar dan nasibnya sudah dipastikan. Menjelang akhir hidupnya, bintang ini melepaskan ledakan besar yang dahsyat. Ledakan ini begitu dahsyat hingga bisa melebihi cahaya sebuah galaksi. Ledakan ini disebut supernova. Dalam ledakan ini, lapisan terluar bintang akan terlontar jauh, sedangkan inti bintang diremas oleh gravitasinya sendiri. Jika inti yang diremas cukup berat, ia akan terus mengerut hingga menjadi lubang hitam. Seperti itulah lubang hitam lahir. Jangan coba-coba memakaikan popok pada benda ini. Kini, bayi monster kosmik ini bisa terus tumbuh dengan menelan apa saja yang berada terlalu dekat, termasuk bintang-bintang, debu, dan bahkan seluruh galaksi. Pada dasarnya, inilah yang terjadi saat ini dengan bintang-bintang supermasif di alam semesta. Lalu, bagaimana dengan bintang kuasi? Pembentukan bintang kuasi hanya bisa terjadi di awal perkembangan alam semesta, sebelum hidrogen dan helium terkontaminasi oleh elemen-elemen yang lebih berat. Karena itulah, bintang kuasi memiliki satu karakteristik penting, yaitu berukuran amat sangat besar. Saking besarnya, sampai nggak bisa dibayangkan. Bintang kuasi bahkan membuat bintang modern terbesar seperti VY Canis Majoris dan Stephenson 218 tampak kerdil. Gak heran, bintang ini sangat menakutkan. Bintang-bintang kuasi lahir dari protobintang, salah satu bintang pertama di alam semesta, leluhur dari... pokoknya segala yang ada. Jadi, bayangkan sebuah protobintang yang sangat masif hingga intinya luruh menjadi lubang hitam, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Tapi, perbedaan utamanya adalah pada supernova biasa. Lapisan luar bintang terlontar oleh energi yang dilepaskan saat ledakan. Sedangkan pada bintang kuasi, lapisan terluar ini cukup masif untuk menyerap energi tanpa terlontar. Apa yang dihasilkan pada akhirnya? Sebuah bintang dengan lubang hitam pada intinya yang memiliki massa 1000 hingga 10.000 kali massa matahari. Bintang kuasi ini 14.000 kali lebih besar daripada matahari, yang membuatnya lebih besar dari bintang manapun yang kita kenal saat ini. Raksasa-raksasa langit ini memiliki karakteristik yang cukup fantastis. Ketika lubang hitam terbentuk di pusat protobintang raksasa, ia akan melepaskan banyak sekali energi. Energi ini bantu menyeimbangkan gaya gravitasi sehingga menjadikannya seperti bintang raksasa bertenaga fusi. Cahayanya sangat terang, hingga masing-masing bintang tampak seperti galaksi kecil. Bintang kuasi memiliki masa hidup yang pendek, sekitar 7 juta tahun.
Sebagai perbandingan, matahari kita berusia sekitar 4,5 miliar tahun, dan ini baru separuh siklus hidupnya. Tapi bagaimanapun juga, dalam waktu yang singkat itu, lubang hitam di pusatnya bisa membesar hingga 1.000 sampai 10.000 kali lipat ukuran matahari. Bintang Kuasi juga diperkirakan sangat panas, dengan suhu mencapai lebih dari 9.700 derajat Celcius. Tapi seiring bertambah usianya, bintang Kuasi mulai mendingin dan lapisan terluarnya menjadi transparan. Pada akhirnya, suhunya mendingin hingga mencapai 3.727 derajat Celcius. Dan pada titik itu, bintang Kuasi nggak akan bersinar lagi karena nggak bisa bertahan pada suhu itu. Jadi, ia pun lenyap, meninggalkan lubang hitam bermasa menengah. Sayangnya, saat ini nggak ada bukti pengamatan tentang keberadaan bintang Kuasi. Ini karena bintang-bintang tersebut diperkirakan hanya ada pada masa yang sangat lampau. Bintang-bintang Kuasi ini mungkin merupakan bintang population 3 sangat masif, yang sangat langka dan sulit dideteksi. Sangat kecil kemungkinannya bintang-bintang itu masih ada sampai sekarang karena umurnya yang sangat pendek, hanya 7 juta tahun. Lalu kenapa para ilmuwan percaya kalau bintang Kuasi pernah ada? Karena mereka sedang mencari cara untuk menjelaskan bagaimana lubang hitam supermasif terbentuk di awal sejarah alam semesta. Lubang hitam supermasif ditemukan di pusat sebagian besar galaksi. Tapi bagaimana monster-monster ini bisa terbentuk begitu cepat? Lagi pula, butuh waktu yang sangat lama bagi lubang hitam kecil untuk bertumbuh menjadi supermasif. Disinilah gagasan tentang bintang Kuasi muncul. Bintang-bintang ini bukan hanya kekuatan alam yang merusak, tapi juga ibarat sabuk hitam dalam seni bela diri gravitasi. Bintang-bintang Kuasi bisa membengkokkan dan memelintir apa saja yang diinginkannya. Karena itulah, jika bintang-bintang ini benar-benar ada, mereka pasti memainkan peran penting dalam evolusi galaksi. Pasti ada peran penting dalam pembentukan alam semesta yang kita kenal. Nah, lubang hitam berukuran menengah yang tertinggal pada akhirnya bisa berubah menjadi lubang hitam supermasif di pusat-pusat galaksi. Tapi, kita masih belum bisa memecahkan misteri kosmik ini. Mendeteksi dan mempelajari bintang lubang hitam seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Hanya saja, alih-alih jarum yang dicari adalah objek tak tampak dan misterius, dan tumpukan jeraminya berupa antariksa yang sangat luas. Tapi dengan bantuan teknologi yang canggih dan pemikir hebat, para ilmuwan semakin dekat dengan penyingkapan rahasia raksasa-raksasa angkasa ini. Berikut ini beberapa hal yang bisa membantu kita dalam penelitian ini. Pertama, gelombang gravitasi. Gelombang ini seperti riak di ruang waktu yang disebabkan oleh pergerakan objek-objek masif. Albert Einstein sudah memprediksinya pada abad ke-20, tapi baru bisa terdeteksi pada tahun 2015. Keberadaannya bisa diketahui dengan mengamati tabrakan dua lubang hitam. Temuan ini membuktikan lubang hitam bisa menyatu dan merupakan sumber gelombang gravitasi yang sangat kuat. Para ilmuwan berharap dengan mempelajari gelombang ini, mereka bisa mengetahui lebih banyak tentang pembentukan dan pertumbuhan lubang hitam. Kita juga bisa coba mendeteksi bintang Kuasi dengan mengamati efek gravitasinya pada objek-objek di dekatnya. Ini seperti mencoba menemukan penjahat dari sidik jarinya. Sebagai contoh, jika lubang hitam berada di dekat sebuah bintang, para ilmuwan bisa mengamati cahaya bintang yang terdistorsi saat tertarik ke arah lubang hitam. Dan tentu saja, kita bisa menggunakan teknologi yang kita miliki seperti teleskop sinar X, inframerah, dan radio. Ini memungkinkan kita mempelajari lubang hitam dengan berbagai cara dan pada berbagai tahap kehidupannya. Dengan kata lain, para ilmuwan bekerja keras untuk mengungkap rahasia raksasa-raksasa antariksa ini. Kita mengembangkan teleskop-teleskop baru, mencari lubang hitam purba dan berusaha memahami hubungan antara bintang-bintang lubang hitam dan materi gelap. Dan kita sudah berhasil mendapatkan beberapa penemuan luar biasa seperti gelombang gravitasi. Semua ini akan membawa kita semakin dekat untuk menyingkap rahasia bintang Kuasi. Dan saat kita menemukan kebenaran tentang mereka, itu akan menjadi lembaran baru dalam sejarah sains. Ledakan radiasi gamma yang kuat cuma berlangsung setengah detik, tapi energi yang dilepas sangatlah besar, melebihi energi yang dihasilkan matahari kita dalam 10 miliar tahun. Ledakan singkat ini menerangi seluruh langit, lalu cahaya itu berubah menjadi cahaya yang jauh lebih lembut dan lebih tahan lama.
Astronom meneliti fenomena ini dengan sinar X, radio, optik, dan gelombang inframerah. Ternyata manusia akhirnya melihat kelahiran magnetar untuk kali pertama. Magnetar ini mungkin terbentuk setelah dua bintang neutron bergabung. Fenomena ini menghasilkan kilonova, salah satu ledakan bintang paling terang dan paling besar. Cahayanya akhirnya mencapai planet kita pada 22 Mei tahun 2020 lalu. Bayangkan sebuah bintang besar setidaknya 5 kali masa matahari kita mencapai akhir hidupnya. Mungkin karena bahan bakar nuklirnya habis. Jika itu terjadi, bintang ini mulai mendingin, tekanan di dalamnya menurun, dan gravitasi mulai menekan ke dalam. Kemudian, massa yang lebih dari 1 juta kali massa planet kita kolaps dalam 15 detik. Saking cepatnya, gelombang kejut yang super besar membuat bagian luar bintang ini meledak dan menghasilkan ledakan cahaya menyilaukan. Ledakan kuat ini bernama supernova. Yang tersisa adalah inti super padat dengan kumpulan gas panas membentuk awan alias nebula yang meluas di sekitarnya. Jika mengembang cukup besar, sekitar lebih dari 10 kali ukuran matahari, kemungkinan besar bintang ini akan berubah menjadi lubang hitam. Kalau tidak, dia berubah menjadi bintang neutron. Pada dasarnya, ini adalah nukleus raksasa. Yap, bagian tengah atom. Sebagian besar bintang ini terbentuk dari neutron dan lebarnya jarang melebihi 32 km. Sebagai perbandingan, lebar matahari kita hampir 1,4 juta kilometer atau seperti 109 bumi dijejer bersebelahan. Tapi jangan sampai bintang yang relatif kecil ini menipumu. Bobot bintang neutron setidaknya 1,5 kali lebih berat daripada matahari kita dan punya medan magnet yang intens. Kalau kamu mengambil sesendok teh bagian dalam bintang ini, beratnya akan melebihi 1 miliar ton. Saking padatnya, bintang neutron menjadi objek paling ekstrem. Perhentian berikutnya sudah pasti lubang hitam. Saat bergabung, dua bintang neutron seringnya membentuk bintang baru yang lebih berat. Dalam hitungan milidetik atau bahkan kurang, bintang ini kolaps menjadi lubang hitam. Tapi para astronom yang meneliti rekaman kilatan cahaya di bulan Maret berpikir mungkin ada hasil lain. Mereka yakin sekali telah melihat sesuatu yang belum pernah diamati, yaitu kelahiran magnetar. Ini adalah bentuk langka dari bintang neutron dengan medan magnet ultra kuat. Magnetar ini 1000 triliun kali lebih kuat daripada planet kita. Medannya juga begitu kuat sampai bisa memanaskan permukaan bintang hingga 10 juta derajat Celcius. Sederhananya, magnetar adalah magnet terkuat di alam semesta. Medan magnetnya dapat mengganggu objek di sekitarnya. Atom-atom yang kurang beruntung mendekati bintang seperti itu bisa meregang menjadi garis tipis. Kalau kamu yang berada beberapa ratus kilometer dari magnetar, nasibmu juga tak akan baik. Pertama, medan magnetnya akan mengganggu bioelektrik tubuhmu. Artinya, impuls sarafmu tidak akan berfungsi lagi. Bahkan, molekulmu akan berubah akibat pengaruh medan sang bintang. Pada akhirnya, kamu akan lenyap. Jika melayang dalam jarak 160.000 km dari planet kita, magnetar mampu menghapus semua data yang ada di tiap kartu kredit di dunia. Bersiaplah para penggemar ruang angkasa, karena kita akan menyingkap rahasia-rahasia langit yang telah diungkap tahun ini. Dari bintang raksasa sampai molekul organik, tahun ini merupakan tahun yang luar biasa bagi para astronom. Jadi, mari kita ikuti semua keseruan yang mungkin terlewatkan di tahun 2023. Pertama-tama kita telah menemukan beberapa monster astral yang nyata. Bayangkan menatap langit malam dan melihat bintang-bintang yang tidak hanya besar tapi raksasa. Para ilmuwan telah menggunakan teleskop khusus yang disebut teleskop antariksa James Webb untuk menjelajahi masa-masa awal alam semesta. Dalam petualangannya, para ilmuwan menemukan bintang-bintang purba yang 10.000 kali lebih besar dari matahari. Ya, kalian tidak salah dengar, 10.000 kali lipat. Raksasa-raksasa di dunia bintang ini merupakan bintang-bintang pertama yang terbentuk di alam semesta, miliaran tahun yang lalu. Bayangkan gugus bola sebagai sebuah kru kosmik yang sangat besar, di mana setiap kelompok terdiri dari 100.000 sampai 1 juta anggota. Gugus-gugus ini seperti sebuah pertemuan keluarga raksasa dengan semua bintang yang lahir pada waktu yang sama. Tapi apa yang membuat monster-monster yang baru ditemukan ini begitu istimewa? Nah, inti atau bagian pusatnya jauh lebih panas daripada yang kita lihat di bintang-bintang saat ini.
Para ilmuwan menduga kalau panas yang sangat tinggi ini mungkin disebabkan oleh banyaknya hidrogen yang terbakar pada temperatur yang sangat tinggi. Seolah-olah mereka sedang mengadakan pesta barbeque galaksi. Sesuatu yang menarik terjadi di gugus bola ini. Bintang-bintang yang lebih kecil menabrak bintang-bintang supermasif dan mendapatkan energi ekstra, seperti tambahan daya. Tapi inilah yang menarik. Sebagian besar gugus-gugus tersebut sudah tua, dan bintang-bintang supermasifnya sudah lama menghilang. Kita hanya bisa melihat petunjuk keberadaannya di gugus-gugus yang kita amati sekarang. Para ilmuwan mempelajarinya hanya dari jejak-jejak misterius keberadaannya. Penemuan bintang-bintang monster ini sangat penting bagi pemahaman kita akan alam semesta. Jika para ilmuwan bisa mengumpulkan lebih banyak bukti untuk mengonfirmasi keberadaannya, maka itu akan menjadi terobosan besar. Hal ini akan membantu kita mempelajari lebih lanjut tentang gugus bola dan bagaimana bintang-bintang supermasif terbentuk secara umum. Tapi itu baru penemuan menarik pertama di tahun 2023. Penemuan berikutnya akan menyedihkan. Kalian tahu cincin-cincin indah yang membuat Saturnus tampak begitu mewah? Nah, tahu nggak? Cincin-cincin itu akan menghilang dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi secara astronomis. Misi Cassini milik NASA yang menjelajahi Saturnus dari tahun 2004 hingga 2017 mengumpulkan beberapa data menarik tentang cincin Saturnus. Selama perjalanan Cassini, ketika Cassini melakukan manuver-manuver keren di dekat Saturnus, para ilmuwan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Cincin Saturnus kehilangan banyak massa setiap detik hingga bertonton massa. Artinya, lingkaran cahaya yang megah ini hanya akan bertahan paling lama beberapa ratus juta tahun lagi. Bagi manusia, waktu itu mungkin terasa lama, tapi dalam skema besar alam semesta, waktu itu hanya sekejap mata. Yang penting, kita telah belajar bahwa cincin-cincin besar seperti cincin Saturnus tidak bertahan selamanya. Cincin-cincin itu pada akhirnya akan memudar. Setidaknya, kita tidak akan menyaksikan momen ini. Para ilmuwan memiliki teori menarik tentang apa yang akan terjadi ketika cincin Saturnus menghilang. Mereka menduga kalau planet es dan gas raksasa lainnya di tata surya, seperti Uranus dan Jupiter, juga pernah memiliki cincin yang sangat besar. Tapi seiring berjalannya waktu, cincin-cincin itu menipis dan menjadi seperti pita tipis asteroid seperti yang dimiliki Uranus sekarang. Cincin Saturnus sebagian besar terbuat dari es, tapi cincin Saturnus juga mengandung debu-debu berbatu. Debu ini berasal dari asteroid dan meteorit kecil yang menabrak benda-benda langit dan hancur. Debu ini seperti badai salju yang terdiri dari partikel es dan puing-puing luar angkasa. Penelitian ini juga mengungkap kalau cincin Saturnus sudah ada sejak lama setelah planet ini terbentuk. Cincin Saturnus masih terbentuk ketika dinosaurus masih berkeliaran di bumi. Jadi, dari segi usia astronomi, cincin Saturnus masih sangat muda, hanya beberapa ratus juta tahun. Penemuan ini membuat para ilmuwan sangat gembira karena ini berarti ada sesuatu yang dramatis yang terjadi di masa lalu Saturnus sehingga terciptalah piringan es yang menakjubkan ini. Tapi ini adalah misteri yang menunggu untuk dipecahkan. Para ilmuwan ingin mencari tahu apa yang sebenarnya menyebabkan cincin-cincin itu terbentuk dan mengapa cincin-cincin itu memiliki struktur yang menakjubkan. Semoga saja mereka bisa menemukan jawabannya. Tapi, beralih ke hal yang lebih optimis, kita punya berita menarik lainnya dari luar angkasa. Baru-baru ini, para ilmuwan mempelajari salah satu galaksi terjauh di alam semesta, dan mereka menemukan sesuatu yang menakjubkan, molekul organik. Galaksi yang dimaksud memiliki nama panjang, SPT 041847. Jaraknya lebih dari 12 miliar tahun cahaya dari planet biru kita. Bisakah kamu membayangkan jarak itu? Galaksi ini merupakan galaksi terjauh yang pernah diketahui, di mana molekul organik kompleks ditemukan. Itu sebabnya melihat galaksi ini seperti melihat sesuatu dari alam semesta yang masih bayi. Kita tidak tahu seperti apa bentuk galaksi ini sekarang. Cahaya yang sampai ke kita adalah cahaya ketika alam semesta baru berusia 1,5 miliar tahun. Bayangkan bisa melihat sesuatu dari masa lalu yang sangat jauh. Jadi, yang mereka temukan adalah sesuatu dengan nama yang sangat rumit, molekul hidrokarbon aromatik polisiklik, atau singkatnya molekul PAH.
Kamu mungkin bertanya-tanya, apa itu? Nah, ternyata kamu bisa menemukan molekul ini di sini, di planet kita. Molekul ini bisa ada di hal-hal seperti asap dari mesin mobil atau bahkan kebakaran hutan. Molekul PAH terdiri dari rantai atom karbon. Dan inilah bagian yang sangat keren. Molekul ini dianggap sebagai bahan pembangun dasar kehidupan. Bayangkan, blok-blok penyusun kehidupan, rantai karbon yang sangat kecil, ditemukan di galaksi yang sangat jauh. Itu seperti menemukan jarum di tumpukan jerami. Mereka juga menemukan kalau gas yang melayang-layang di galaksi tersebut mengandung elemen-elemen berat. Ini merupakan hal yang sangat penting, karena hal ini menunjukkan bahwa ada banyak bintang yang datang dan pergi di sana, menciptakan semua elemen yang menakjubkan ini. Artinya, galaksi ini juga berpotensi kaya akan elemen-elemen lain. Penemuan ini membuka dunia yang penuh dengan berbagai kemungkinan dan memunculkan begitu banyak pertanyaan menarik. Bagaimana molekul-molekul ini bisa terbentuk di galaksi yang sangat jauh? Dan karena kita melihat ke masa lalu, apa yang mungkin terjadi pada molekul-molekul organik selama ini? Mungkinkah molekul-molekul itu berevolusi menjadi kehidupan? Kita baru sampai di permukaan dari hal-hal luar biasa yang menunggu untuk diungkap. Oh iya, kalau sudah sejauh ini, bagaimana para ilmuwan bisa menemukan sesuatu seperti itu? Nah, mereka memiliki instrumen yang disebut teleskop luar angkasa James Webb. Teleskop canggih ini baru saja diluncurkan dan memiliki kekuatan super dalam hal mengamati alam semesta. Jadi, ketika para ilmuwan mempelajari galaksi yang jauh ini, mereka mengalami sedikit masalah. Cahaya yang datang dari objek-objek jauh itu sangat redup, sehingga sulit untuk dilihat atau dideteksi. Tapi tahu nggak, mereka punya ide cemerlang untuk memecahkan masalah ini. Mereka menggunakan sesuatu yang disebut pelensaan gravitasi. Ini seperti kekuatan khusus kaca pembesar alami. Bayangkan dua galaksi yang berbaris sempurna seperti dalam pemotretan. Cahaya dari galaksi yang jauh, galaksi latar belakang, bergerak ke arah kita. Namun dalam perjalanannya, cahaya tersebut melewati galaksi latar depan yang bagaikan lensa ruang angkasa raksasa. Dan ternyata, gravitasi galaksi latar depan membelokkan cahaya, seperti kaca pembesar, membuatnya lebih besar dan lebih terang. Ini seperti lensa zoom kosmik di teleskop. Pembelokan cahaya ini menciptakan bentuk yang sangat keren yang disebut cincin Einstein. Bentuknya seperti lingkaran cahaya atau cincin cahaya yang mengelilingi galaksi latar depan. Pada dasarnya, ini adalah cara alam untuk memamerkan kekuatan magisnya. Dengan pelensaan gravitasi dan cincin Einstein yang indah ini, para ilmuwan dapat melihat objek-objek yang jauh dengan lebih jelas dan mempelajari hal-hal yang menakjubkan tentang alam semesta. Dan berkat semua itu, mereka berhasil mengungkap interaksi kimiawi yang tersembunyi dari galaksi-galaksi awal. Luar biasa ya? Para ilmuwan sangat gembira dengan penemuan ini. Mereka tidak pernah menyangka akan menemukan molekul organik yang begitu kompleks di galaksi yang sangat jauh. Siapa yang tahu? Mungkin ini hanyalah awal dari perjalanan kosmik yang mendebarkan. Jadi, teruslah mengamati bintang-bintang. Wahai para penjelajah ruang angkasa, alam semesta penuh dengan kejutan. Dan mungkin saja ada penemuan menakjubkan lainnya yang menanti kita di luar sana. Semoga saja kita bisa belajar lebih banyak lagi di masa depan. Hei, bisa minta tolong nggak? Coba bayangin saat pertama kali kamu pergi berkemah. Mungkin kamu pergi bersama orang tuamu, mungkin juga saat karya wisata bersama teman-teman sekolahmu. Apapun itu, cobalah untuk membayangkan atau mengingat bagaimana rasanya saat hari hampir berakhir. Matahari sudah terbenam, tapi masih ada cahaya di luar. Katakanlah kamu sedang berbaring, mencoba untuk beristirahat sejenak. Apa hal pertama yang kamu ingat ketika melihat ke atas? Jika kamu sama sepertiku, mungkin yang pertama kali dilihat adalah banyaknya bintang yang berkelap-kelip di hadapanmu. Bintang-bintang ini yang sebagian besar bisa kamu lihat tanpa alat bantu adalah bagian dari Bima Sakti.
Percaya atau tidak, galaksi kita yang menakjubkan ini usianya hampir sama tuanya dengan alam semesta itu sendiri. Selain usia, galaksi ini juga merupakan tempat yang menyenangkan. Bima Sakti bagaikan tempat pembibitan kosmik, tempat bintang-bintang baru dilahirkan. Dan aku kasih tahu ya, galaksi ini adalah rumah bagi beberapa tempat yang paling menarik. Setidaknya dari apa yang bisa kita lihat dalam foto. Ambil contoh Gunung Mistik, sebuah area di Nebula Carina. Di sini segala sesuatunya selalu memercik dan penuh energi. Hal ini disebabkan oleh kolom gas yang bertabrakan dan menciptakan semburan yang saling berlawanan yang terlempar seperti pemain akrobat di sirkus. Ini seperti gerakan khas bintang yang sedang dilahirkan loh. Dan kalau kamu perhatikan foto yang mengagumkan ini, kamu akan melihat elemen-elemennya menampilkan pertunjukan yang penuh warna. Biru melambangkan oksigen, hijau untuk hidrogen dan nitrogen, dan merah untuk belerang yang mendesis. Siap untuk perhentian berikutnya dalam perjalanan kita melintasi Bima Sakti? Lihatlah awan debu dan gas antar bintang yang sangat besar dan meliuk-liuk di tengah-tengah M16 ini, yang juga dikenal sebagai Nebula Elang. Di sana ada pilar-pilar penciptaan yang sangat keren, yang tampak seperti tiang-tiang menjulang tinggi, tempat bintang-bintang baru bersembunyi dan bersantai. Aku tahu ini bukan pertama kalinya teleskop Hubble memotret pemandangan hebat seperti ini, tapi percaya deh, ini adalah foto yang paling detail dan menakjubkan. Pilar-pilar itu dihujani sinar ultraviolet yang sangat panas dari sekelompok bintang muda yang menggantung di luar bingkai. Bintang-bintang superstar ini sebenarnya menyebabkan menara debu dan gas perlahan-lahan terkikis oleh angin kencang. Siap-siap untuk mendengarkan angka-angkanya juga ya. Pilar-pilar penciptaan ini membentang sekitar 4-5 tahun cahaya. Iya, kedengarannya memang besar, tapi dalam skema besar, ini seperti adik-adik kecil dari Nebula Elang yang lebih besar yang memiliki luas 70 kali 55 tahun cahaya. Nebula ini pertama kali ditemukan pada tahun 1745 oleh seorang astronom Swiss dan jaraknya sekitar 7.000 tahun cahaya dari tempat tinggal kita di rasi bintang Serpens. Uniknya, meskipun terdengar produktif, aktivitas pembentukan bintang di Bima Sakti cukup langka jika dibandingkan dengan galaksi-galaksi lain. Para astronom menyadari bahwa laju kelahiran bintang-bintang justru menurun dan mereka ingin sekali mengetahui penyebabnya. Tapi sebelum kita menyelami fenomena aneh ini, yuk kita lihat bagaimana bintang-bintang terbentuk. Sulit bagi kita untuk mengetahui dengan pasti dari sini. Yang bisa kita kumpulkan tentang siklus hidup bintang berasal dari pengamatan bintang-bintang di Bima Sakti. Bintang terbentuk di dalam awan gas dan debu yang lebih dingin yang disebut nebula. Area ini cukup umum ditemukan di sebagian besar galaksi. Nebula memiliki temperatur rendah yang sangat penting bagi gas hidrogen untuk saling menempel. Ketika gumpalan itu mengumpulkan lebih banyak gas, maka akan terjadi pergerakan yang dengan sendirinya menghasilkan energi. Ketika lebih banyak gas bertabrakan dengan gumpalan yang sudah terbentuk, semua energi itu berubah menjadi panas. Proses ini terus berlangsung hingga temperaturnya meningkat dan memicu kelahiran bintang. Waktu yang paling aman dalam kehidupan bintang juga dikenal sebagai deret utama. Aku nggak akan membahas pelajaran kimia ya, tapi selama masa ini, bintang menghasilkan panas dan radiasi. Oleh sebab radiasi inilah, terdapat tekanan di sekeliling bintang, dan ini juga menyebabkan sebagian besar cahaya ditemukan di galaksi tertentu. Sekarang, yuk kita bahas ukuran bintang. Semakin besar sebuah bintang, semakin cepat dia menghabiskan bahan bakarnya. Bintang-bintang masif ini bersinar paling terang, memancarkan sinar UV berenergi tinggi. Sebaliknya, bintang-bintang bermassa lebih rendah hidup lebih lama, meskipun tidak secemerlang bintang-bintang yang lebih besar. Ada beragam ukuran bintang di sebagian besar galaksi yang bisa kita lihat dari sini. Ada bintang yang masanya 0,1% massa matahari, ada juga yang 10 kali lipat massanya. Begitu sebuah bintang menghabiskan bahan bakarnya, dia akan memasuki masa akhir hidupnya dan bertransformasi menjadi bintang yang meredup. Bintang-bintang yang ukurannya sama dengan matahari atau lebih kecil tidak bisa lagi menghasilkan radiasi pada tahap ini. Gravitasi mengambil alih dan menyebabkan materi bintang-bintang ini mengendap menjadi katai putih.
Untuk bintang-bintang yang lebih besar, garis waktunya sedikit berubah. Bintang-bintang ini juga kolaps, tapi ada lebih banyak materi yang terbakar dan di sana juga lebih panas. Keruntuhan ini menciptakan inti yang lebih kuat. Ketika semua bagian dalam bintang sudah selesai, lapisan terluarnya runtuh dalam sekejap. Lapisan luar itu memantul dari inti dengan kecepatan yang hampir sama dengan kecepatan cahaya. Ini adalah peristiwa ledakan yang mengesankan yang disebut supernova. Materi yang dilontarkan menjadi dasar pembentukan bintang-bintang di masa depan. Supernova juga meninggalkan lubang hitam. Sekarang setelah kita mengetahui sedikit tentang kehidupan bintang, yuk kita coba melihat tiap-tiap generasi. Bintang-bintang tidak muncul secara konstan dengan laju yang sama. Saat ini alam semesta hanya memproduksi sekitar 1/9 jumlah bintang dibanding masa kejayaan pembentukan bintang, yaitu sekitar 10 miliar tahun lalu. Sebuah penelitian memberi kita gambaran tentang sejarah pembentukan bintang. Demi menulis tentang ini, 2 orang ilmuwan bekerja sama untuk mengumpulkan banyak sekali data tentang galaksi. Mereka mengurutkan galaksi-galaksi tersebut berdasarkan jaraknya. Dengan melakukan hal ini, mereka bisa melacak perubahan kecemerlangan galaksi selama masa hidup alam semesta. Karena bintang memancarkan sebagian besar cahaya galaksi, mereka bisa menggunakan kecemerlangan tersebut untuk mengetahui berapa banyak bintang yang terbentuk dengan menggunakan matematika. Temuan mereka mengonfirmasi kalau pembentukan bintang masih sangat sedikit ketika alam semesta masih muda, tapi ketika gas mulai berkumpul di galaksi, boom! Pembentukan bintang meroket hingga sekitar 10-11 miliar tahun lalu. Setelah itu, pembentukan bintang menukik tajam. Di alam semesta yang teramati saat ini, pembentukan bintang menurun drastis. Artinya sekitar 50% bintang yang kita lihat saat ini lahir dalam 5 miliar tahun pertama setelah Big Bang. Seperempatnya lagi terbentuk dalam 6 miliar tahun terakhir. Jadi apa yang menyebabkan pergeseran kosmik ini? Menurut para ilmuwan, penyebabnya adalah gas dingin yang dibutuhkan bintang saat dilahirkan. Ketika galaksi terbentuk, gas terkonsentrasi di dalam sehingga terjadi pembentukan bintang yang luar biasa. Tapi gas akan habis dengan cepat saat bintang-bintang tertidur. Ketika muncul, supernova melontarkan gas yang sangat dibutuhkan untuk pembentukan bintang di masa depan. Belum lagi, supernova juga mengubah kimiawi gas tersebut. Informasi penting ini bisa jadi merupakan titik awal dari penurunan pembentukan bintang yang kita lihat sekarang. Para ilmuwan masih belum yakin kenapa gas ini menjadi tidak berguna. Galaksi-galaksi juga sangat kompleks, ada berbagai macam kekuatan yang terlibat dalam menjaga keseimbangannya. Misalnya ketika supernova meledak, gelombang kejutnya kadang-kadang bisa menyebabkan turbulensi serta penggumpalan gas, sehingga hal ini memicu kelahiran bintang-bintang baru. Tapi jika supernova itu terlalu liar, dia bisa melontarkan gas yang sama keluar galaksi. Dengan tidak adanya gas yang tersisa di area tersebut, kecil kemungkinan bintang baru bisa terbentuk. Apa yang akan terjadi di masa depan? Sebagian ilmuwan bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika tidak ada bintang baru yang muncul. Alam semesta mungkin hanya akan dipenuhi lubang hitam serta bintang-bintang yang meredup. Tata surya akan menjadi tidak ramah karena bintang-bintangnya kehilangan tenaga dan lubang hitam yang rakus itu akan mengunyah materi apapun yang tersisa. Meskipun kelihatannya suram, kita harus mengakui bahwa ini adalah konsep yang membingungkan. Untungnya kita tidak perlu khawatir hal itu akan terjadi dalam waktu dekat. Alam semesta berusia 13,7 miliar tahun, tapi era gelap diperkirakan tidak akan terjadi sampai jauh di masa depan. Ini hanyalah salah satu kemungkinan hasil dari penurunan pembentukan bintang. Siapa yang tahu kemungkinan aneh apa lagi yang akan terjadi di alam semesta? Terlihat, 2 bintang besar tampak sedang berciuman romantis. Ini mungkin terdengar seperti umpan paparazzi, tapi sebenarnya kita sedang membicarakan kejadian kosmik yang ditemukan oleh tim astronom internasional. Siklus hidup bintang tunggal relatif sederhana. Bintang terlahir di area gas yang luas di antariksa, membakar habis bahan bakarnya, dan pada suatu saat meledak sebagai supernova. Tapi saat bintang-bintang lahir relatif berdekatan satu sama lain, tarikan gravitasinya bisa menimbulkan masalah dan mengikat mereka dalam tarian abadi. Pada saat-saat tertentu, keduanya berada sangat dekat hingga hampir bersentuhan.
Bintang-bintang ini mungkin menghabiskan miliaran tahun mengitari satu sama lain, tapi ciuman mereka hanya berlangsung selama beberapa juta tahun, hanya sekejap dalam istilah kosmik. Penulis utama penelitian ini sedang dalam misi untuk menemukan bintang-bintang biner yang terperangkap dalam ciuman kosmik. Ia memfokuskan pencariannya pada nebula Tarantula, sebuah area pembentukan bintang indah yang terletak di awan Magellan besar yang jaraknya 160.000 tahun cahaya dari bumi. Dan di sanalah ia menemukan sistem bintang biner terang yang tampak berbeda dari yang lain. Kedua bintang yang ditemukan di sana cukup besar dan ukurannya hampir sama. Jika digabungkan, massa kedua bintang itu 57 kali massa matahari. Sebelumnya kita hanya menemukan 3 sistem bintang biner dengan massa yang besar. Dan karena jarak kedua bintang ini sangat berdekatan, mereka menciptakan tarikan gravitasi yang kuat. Akibatnya, kedua bintang itu saling mengitari satu sama lain dengan kecepatan sangat tinggi, yaitu sekali dalam sehari, dengan jarak antara kedua bintang hanya 12 km. Dengan jarak yang sangat dekat, kedua bintang itu membentuk jembatan di mana bahan bakar mereka bisa bercampur, sehingga sekitar 30% dari total volumenya bisa dibagi di antara keduanya. Suhu sistem ini juga luar biasa panasnya. Awalnya pencampuran internal energi mereka tampak bisa membuat bintang-bintang ini hidup lebih lama, karena ada lebih banyak bahan bakar yang bisa dibakar dan untuk waktu yang lebih lama. Tapi ini hanya keuntungan sementara. Ada 2 skenario yang paling mungkin terjadi pada bintang-bintang itu. Kedua bintang itu bisa bergabung membentuk satu bintang raksasa yang pada akhirnya akan meledak menjadi supernova. Atau keduanya meledak secara terpisah dan menghabiskan sisa usianya sebagai lubang hitam yang mengorbit satu sama lain. Jika keduanya bergabung, proses ini mungkin akan memakan waktu sekitar 600.000 tahun. Sedangkan jika keduanya menjadi lubang hitam biner, mereka akan terus menyala selama 3 juta tahun. Tapi kedua skenario itu pada akhirnya akan berujung pada kehancuran. Kecuali jika bintang-bintang itu berakhir sebagai 2 lubang hitam yang terpisah, saling menjauh satu sama lain di antariksa yang sangat luas. Ada hal spektakuler yang bisa dilihat oleh para pengamat bintang di seluruh dunia baru-baru ini. Jupiter dan Venus, 2 planet paling terang di langit, berada dalam jarak sangat dekat sehingga tampak seperti akan bertabrakan, atau seakan-akan mereka juga sedang berciuman. Setidaknya itulah yang terlihat dari bumi. Sebenarnya jarak antara keduanya masih 643 juta kilometer. Inilah hal menarik lain yang suka dibicarakan para astronom, objek G. Objek G adalah objek langit yang tampak seperti awan debu dan gas, tapi berperilaku seperti bintang. Di pusat galaksi kita, terdapat lubang hitam supermasif, massanya 4 juta kali massa matahari. Dan baru-baru ini, para ilmuwan menemukan 2 objek G misterius yang berada cukup dekat dengan lubang hitam tersebut, yaitu G1 dan G2. Teori yang paling memungkinkan adalah G2 merupakan 2 bintang yang mengorbit lubang hitam bersama-sama dan bergabung menjadi bintang sangat besar yang diselubungi gas dan debu sangat tebal. Saat G2 berada dalam jarak terdekatnya dengan lubang hitam, ia menunjukkan ciri khas yang aneh. Bintang itu memanjang dan sebagian besar gasnya terkoyak. Semakin dekat dengan lubang hitam, bintang ini kehilangan selubung terluarnya dan kini menjadi lebih kompak lagi. Hal yang membuat semua orang tertarik dengan objek G adalah materi yang tertarik oleh gaya pasang surut saat melewati bagian pusat lubang hitam. Materi ini pasti akan jatuh ke dalam lubang hitam dan hasilnya adalah pertunjukan kembang api yang mengesankan. Hal ini terjadi karena materi yang termakan lubang hitam akan memanas dan memancarkan radiasi sebelum akhirnya menghilang di horizon peristiwa. Horizon peristiwa adalah batas menakutkan di sekeliling lubang hitam yang tak bisa dilewati oleh apapun. Kini, para ilmuwan telah menemukan 4 objek G lainnya, dan semuanya berada dalam jarak 0,13 tahun cahaya dari lubang hitam. Dan bisa jadi, ke-6 objek tersebut dulunya merupakan bintang biner yang kemudian bergabung karena gravitasi yang kuat dari lubang hitam raksasa ini. Biasanya butuh lebih dari 1 juta tahun untuk menyelesaikan proses penggabungan 2 bintang. Kita tentu saja menginginkan lebih banyak objek G karena ini salah satu kesempatan langka untuk mempelajari perilaku benda-benda yang di dekat lubang hitam supermasif tanpa tertelan. Belum? Pernahkah kamu mendengar tentang bintang variabel?
Saat menatap langit, kita sering menganggap bintang-bintang sebagai cahaya abadi yang tidak berubah. Ya, sebagian bintang memang tampak konstan, tapi sebagian lainnya berubah kecerahannya seiring waktu, dan itulah sebabnya disebut bintang variabel. Beberapa di antaranya meredup dan menjadi terang kembali dalam hitungan hari, bulan, atau bahkan tahun. Kita tidak bisa melihatnya dengan mata telanjang. Perubahan ini hanya bisa dilihat oleh astronom menggunakan peralatan dan dalam jangka waktu yang lama. Bagaimana dengan bintang vampir? Bayangkan dua bintang raksasa merah dan katai putih dalam sistem bintang biner berputar-putar mengelilingi satu sama lain seperti penari balet kosmik. Raksasa merah yang dulunya bintang sangat terang dan berapi-api, kini telah menua dan menjadi lelah. Lapisan luar hidrogennya yang dulu tertahan oleh gravitasi, kini telah melemah, membuatnya rentan terhadap katai putih yang lebih kecil dan padat. Katai putih yang dikenal sebagai bintang vampir, haus akan bahan bakar hidrogen yang dimiliki saudaranya yang lebih besar, dan ia melihat peluang besar di sana. Saat keduanya berputar bersama, bintang vampir menggunakan gaya gravitasinya yang kuat untuk mencuri hidrogen dari lapisan luar si raksasa merah. Bintang vampir bersinar dengan rona biru, tampak penuh energi dan lebih muda serta terang daripada pasangan duetnya yang sudah tua. Tidak hanya bintang vampir, kengerian berlanjut dengan bintang zombie juga. Terkadang ketika raksasa merah meledak, ia tidak sepenuhnya hancur menjadi bagian-bagian kecil, tapi meninggalkan katai putih. Pada dasarnya, ini adalah bintang zombie yang sempat mati, tapi kemudian bangkit kembali. Tapi ini bukan zombie biasa yang haus akan otak. Bintang ini lapar akan materi yang selama ini diambil oleh saudara vampirnya, yaitu hidrogen. Dan jika bintang zombie berada cukup dekat dengan korbannya, ia akan mulai menghisap materi kembali untuk membentuk intinya lagi. Ia akan menjadi bom hidrogen, siap untuk meledak dalam pertunjukan balas dendam kosmik yang spektakuler. Ini fenomena yang menarik. Kita biasanya tidak bisa mendeteksinya karena ledakan ini jauh lebih redup daripada supernova pada umumnya. Namun saat terjadi, ledakan yang dihasilkan benar-benar epik dan menghancurkan bintang vampir serta saudara zombinya. Tampaknya vampir dan zombie bukanlah karya fiksi belaka. Kita tidak hanya terbentuk dari debu bintang, tapi juga lebih mirip dengan bintang dari yang kita duga. Sebagai contoh, bintang juga suka berkumpul dengan teman-teman dekatnya. Sebagian besar bintang lebih suka menjelajah alam semesta dalam bentuk gugus. Gugus adalah sekelompok bintang yang akhirnya terikat bersama oleh gaya gravitasi. Bintang-bintang di dalam gugus sebagian besar memiliki usia, jenis, hobi, dan minat yang sama. Sepertinya mereka punya kehidupan sosial yang lebih baik dariku.